Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Al-Hikmah yang dirahmati Allah, yang kami hormati Dr. Sony, Ahmad Sony, ya. Matur nuwun bisa rawuh. Ini akan diadakan sharing kemarin dengan dokter hewan, sekarang dengan dokter manusia aja. Semoga bermanfaat. Jadi ini untuk menunggu sholat isyraq atau suruk, dokter Sony, kita diberi waktu sampai jam 6 kurang 5. Berarti hampir 55 menit, nanti jenengan kasih materi tentang kesehatan, kemudian kalau sudah ada 2 atau 3 sesi pertanyaan, bisa disampaikan jamaah ke jenengan. Tapi ini nyun sewu, bisa roe dungo nih. Bisa roe dungo, matur nuwun atas kehadirannya. Moga-moga Allah memberikan jenengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan mengalir ke kita semua. Demikian, terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini, di Masjid Al-Hikmah. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sedikit sharing tentang kesehatan selama kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Matur nuwun Pak Hudawi sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu tetap bugar selama Ramadan. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita terapkan sehingga dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Mengapa kita harus bugar? Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada kita untuk berpuasa supaya menjadi yang bertakwa. Dengan bugar, maka ini adalah kesempatan kita untuk merayakan puasa Ramadan. Kemudian apabila tubuh kita bugar, maka kita akan lebih produktif dalam beribadah. Dan yang paling akhir kita akan lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama mesti kita kerjakan adalah niat. Karena niat adalah pondasi semua amalan, tidak hanya amalan di bulan Ramadan. Apabila niat kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, insya Allah badan kita itu akan terkondisikan, kita akan memiliki motivasi yang kuat, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dari awal sampai akhir dengan sempurna. Apabila niat puasa kita cuman pengen, saya puasa supaya berat badan kita turun, ya kita akan semata-mata mendapatkan itu saja. Apabila niat kita mengharapkan pahala dari Allah, kita akan mendapatkan pahala.
dan misalnya berat badan turun, tubuh menjadi sehat, itu bonus atau tambahan. Jadi tujuan utama kita apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian niat yang kuat itu menjadikan settingan tubuh kita itu jadi bagus. Sehingga hormon-hormon, kemudian organ tubuh yang ada di badan kita, terutama di pencernaan, itu akan bekerja lebih optimal. Tidak jarang kita menjumpai mereka yang sebelum puasa punya masalah di lambung, gangguan mah, tapi selama puasa justru malah keluhannya membaik, keluhannya berkurang. Jadi ya jangan takut apabila kita memiliki sakit-sakit tertentu untuk menjalankan ibadah puasa. Asal kita mematuhi rambu-rambunya, misalnya sakit apa, makanan yang tidak boleh apa, sakit apa, harus minum obatnya secara teratur, obatnya mungkin ada jadwalnya yang dirubah, menyesuaikan dan minum. Nah, yang selanjutnya mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi nutrisi untuk kebutuhan kalori setiap orang memang berbeda-beda, tergantung aktivitasnya. Untuk wanita kurang lebih 2000 kalori, untuk pria 2500 kalori. Ini akan tercukupi dengan makanan yang kita konsumsi saat berbuka puasa dan saat kita sahur. Kemudian ini yang tampak di gambar, ini adalah pola makan gizi seimbang yang sekarang diterapkan, sekarang dianjurkan. Jadi apabila kita makan dalam satu piring, itu untuk karbohidrat atau nasi atau misalnya kentang atau jagung misalnya, itu porsinya cuma diharapkan 1/4 piring. Kemudian yang 1/4 bagian lagi itu lauk. Lauk itu bisa daging, bisa ayam, telur, ikan, itu 1/4 bagian. Kemudian yang separuh bagian nasi ini apa? Sayuran dan buah-buahan. Ini berbeda dengan pola makan kita dulu. Kita dulu yang paling banyak nasi 1/4 bagian. Bahkan nasinya 3/4 bagian. Nasi 3/4 bagian, lauknya 1/4, sayurannya dan buah-buahan kalau ada. Nggih. Nah, sekarang mulai kita rubah. Harapannya apa? Dengan karbohidrat yang 1/4, kemudian protein yang 1/4, protein lemak 1/4, dan sayuran yang banyak, tubuh kita itu tidak akan terlalu berat untuk mengolah karbohidrat. Kemudian karbohidrat itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia yang akan menaikkan berat badan. Jadi dengan pola yang seperti ini harapannya tubuh kita tetap terjaga, berat badan kita tidak bertambah naik. Kemudian pilih makanan alami karena lebih aman. Misalnya karbohidrat dari nasi, kentang atau jagung, protein dari daging, ikan, tempe, tahu. Selanjutnya, kita juga diharapkan memenuhi kebutuhan cairan. Jadi komposisi tubuh manusia itu di 60% terdiri atas air, dan ini akan menjalankan metabolisme yang normal. Apabila komposisi ini turun di bawah itu, metabolisme di badan itu akan berjalan tidak maksimal. Kemudian berapa air yang mesti kita konsumsi dalam 24 jam atau sehari semalam? Itu kurang lebih 2 liter.
2 liter kalau gampangannya itu ada 8 gelas. 8 gelas ini bisa kita cukupi selama puasa. Waktu berbuka kita 2 gelas, kemudian setelah makan berbuka 2 gelas, mau tidur 2 gelas, kemudian sahur 2 gelas. Total jadi 8 gelas. Harapannya dengan mengkonsumsi 8 gelas setiap hari, tubuh kita metabolisme akan berjalan dengan normal. Kita tidak akan dehidrasi selama menjalani ibadah puasa di siang hari. Kemudian ini yang menjadi perhatian pada lansia. Jadi pada lansia ini seringkali tidak merasa haus walaupun minumnya sedikit. Jadi bagi Bapak Ibu yang di atas 60 ya, harapannya tetap memakai patokan 8 gelas sehari semalam. Ya, harapannya apa? Agar tubuh kita tetap terjaga komposisi cairannya. Selanjutnya yang kita perhatikan makan sahur. Jadi disunahkan kita itu mengakhirkan waktu makan sahur. Di sini kita mungkin perlu diperhatikan yang namanya sunnah dalam kata-kata ini bukan istilahnya wajib dan sunnah, bukan gitu. Kalau wajib dilakukan harus dilakukan, kalau ditinggalkan mendapat dosa, kalau sunnah boleh dilakukan, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan. Sunnah di sini adalah istilah untuk ini tuntunan dari Nabi. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi diharapkan kita mengakhirkan sahur mendekati waktu adzan. Ada yang menggunakan istilah imsak. Ini untuk kehati-hatian. Kemudian apakah setelah imsak kita masih boleh makan, boleh minum? Boleh. Karena batasan untuk puasa itu adalah fajar. Jadi definisi puasa, menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulainya itu apa? Mulainya ya adzan subuh sampai maghrib. Jadi apabila kita mengakhirkan, cadangan makanan kita akan bertahan lebih lama. Misalnya kita terakhir sahur makan jam 4. Beda dengan yang sahur jam 1. Jam 1 ini misalnya jam 5 itu sudah mulai turun. Kalau jam 4 harapannya pagi, siang turun pelan, kita masih ada energi untuk sampai nanti di maghrib. Kemudian makanan yang dianjurkan itu karbohidrat kompleks, berserat dan berprotein tinggi. Jadi untuk karbohidrat ini ada yang kita pakai patokannya itu indeks glikemik. Semakin tinggi indeks glikemik, makanan ini akan lebih cepat dicerna dan yang bertahan akan lebih cepat hilang. Yang termasuk indeks glikemik tinggi itu nasi putih. Yang indeks glikemik lebih rendah misalnya nasi merah. Kemudian kurma itu termasuk indeks glikemik sedang. Jadi apakah kurma lebih bagus daripada nasi putih? Dengan kandungan indeks glikemik yang sedang, dia lebih bagus. Kenapa? Indeks glikemik yang lebih rendah, makanan ini akan bertahan lebih lama, akan dicerna lebih lambat daripada indeks glikemik tinggi. Dan makanan dengan indeks glikemik lebih rendah, dia akan memberi rasa kenyang yang lebih lama.
Kemudian makanan yang sebaiknya dihindari. Yang pertama gorengan. Mungkin istilahnya enggak pas ya, bukan dihindari, tapi dikurangi. Okay. Bukan dihindari, ya, dikurangi. Kenapa? Karena semua yang kita makan untuk lauk digoreng kebanyakan. Kita tidak bisa menghindari. Nah, jadi dikurangi, ya. Mungkin perlu dirubah. Kenapa? Karena gorengan yang terlalu banyak ini akan memperlambat pengosongan lambung. Akhirnya apa? Asam lambung bisa semakin bertambah. Kemudian tipsnya, kalau kita misalnya tetap terlalu banyak mengkonsumsi gorengan, kita harus imbangi. Kita imbangi dengan apa? Dengan sayuran atau buah. Karena komposisi gorengan itu yang pertama, dia ada tepung misalnya. Yeah. Gorengan seringkali akan mengandung tepung. Tepung itu kalau kita konsumsi dalam jumlah berlebihan, ini akan menjadi namanya trigliserid. Kemudian di gorengan ada minyak. Minyak itu kalau terlalu banyak akan menjadi kolesterol. Dua komponen trigliserid dan kolesterol ini dia merupakan zat yang bisa menempel di pembuluh darah. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Dua komponen yang menjadi penyebab serangan jantung koroner yaitu kolesterol dan trigliserid. Selanjutnya zat diuretik. Maksudnya ada minuman yang apabila kita konsumsi, minuman itu akan cenderung menarik cairan, dia cenderung membuat kita sering buang air kecil. Contohnya kopi dan teh. Jadi kopi dan teh ini akan cenderung menarik cairan sehingga kita akan lebih banyak kencing. Caranya gimana supaya cairan kita tetap seimbang? Kita harus ada imbangannya. Jadi misalnya kita minum 1 gelas teh, imbangannya itu air putih dengan komposisi yang sama. Jadi misalnya 1 gelas teh, kita imbangi dengan air putih 1 gelas juga. Kemudian kopi lebih pekat. Jadi 1 gelas kopi imbangannya 2 kalinya, 2 gelas air putih. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya keseimbangan cairan kita tetap stabil. Yang kedua, kopi dan teh ini kalau tidak diimbangi air putih, cenderung akan mengendap di saluran kencing. Resikonya apa? Kalau mengendap dalam jumlah yang terus-menerus dalam waktu lama, akan berpotensi menjadi batu di saluran kencing. Kemudian kurangi makanan yang mengandung garam tinggi, mengandung natrium. Natrium itu ada di misalnya makanan yang diawetkan atau diolah, misalnya kornet, sosis, bakso, mie ayam. Ya, jadi apabila mengkonsumsi itu ya kembali lagi. Karena itu menarik cairan, jadi kita diperbanyak minumnya. Apakah boleh mengkonsumsi itu? Boleh, tapi sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian hindari menu sahur yang manis-manis atau terlalu manis. Karena insulin akan dikeluarkan lebih cepat lapar di siang hari. Terlalu manis ini apabila tadi kembali ke indeks glikemik, kalau indeks glikemiknya rendah itu tidak masalah karena insulin akan dilepaskan secara pelan, jadi akan bertahan lebih lama. Kemudian jangan tidur setelah sahur. Jadi seorang ulama Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur setelah subuh itu mencegah rezeki.
Karena subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki dan waktu dibagikan bagi mereka. Tidur setelah subuh itu sesuatu yang dilarang atau makruh kecuali sebab atau keperluan. Sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan akibat sisa-sisa metabolismenya yang harusnya diurai dengan beraktivitas atau berolahraga. Kemudian tips agar kita tidak tidur setelah subuh. Yang pertama tadi, kita mengakhirkan sahur. Jadi dengan mengakhirkan sahur akan membuat kita tidak mengantuk. Jadi kalau sahur terlalu pagi, ya misalnya 2 jam sebelum subuh, pasti akan ngantuk dan khawatirnya subuhnya malah kelewat. Kemudian mengisi kegiatan seperti yang dilakukan di Masjid Al-Hikmah, setelah subuh ada kegiatan sampai dengan sholat syuruk. Selain menghindari makan sahur yang terlalu berlebihan. Makan berlebihan akan menyebabkan kita menjadi efeknya mengantuk. Berbuka puasa. Ini juga perlu kita perhatikan. Kalau tadi sahur kita disunahkan, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau berbuka berbeda. Kita disunahkan untuk mengawalkan, menyegerakan berbuka. Jadi langsung dengar adzan, langsung kita buka puasa. Tanpa menunggu adzan selesai. Okay? Jadi kita dengan adzan langsung buka. Boleh. Yang jadi repot kalau masjid atau musola adanya setelah muadzinnya makan dulu. Ada. Jadi ada musola yang ini kok enggak adzan-adzan, ternyata muadzinnya makan dulu. Baru adzan ya, kita tahunya kok enggak adzan-adzan ya. Itu. Kemudian yang disarankan, jadi contoh Nabi itu untuk berbuka puasa. Yang pertama kita lakukan apabila ada kurma, kita buka dulu dengan kurma. Kita makan dulu kurma, mungkin 1 kurma, 1 biji. Habis itu kita minum air putih. Baru habis itu berdoa. Kemudian tidak makan sekaligus banyak. Jadi ya maklum, setelah puasa selama seharian, perut kita kosong, kita makan langsung banyak. Ini kadang berefek. Lambung kita itu apabila langsung diberi makanan, minuman dalam jumlah banyak, yang akan muncul dia akan berlebihan. Akhirnya bisa menyebabkan sakit perut, bisa menyebabkan ngantuk. Kemudian kurma. Nah, ini kurma ini untuk mensuplai energi, kaya kandungan zat gizi seperti kalium, magnesium, niacin dan serat. Indeks glikemik termasuk sedang. Jadi dia akan bisa bertahan lebih lama. Kemudian yang sebaiknya dihindari minuman bersoda. Jadi minuman bersoda ini dia akan menyebabkan gas di dalam lambung itu akan berlebihan. Ya. Kemudian menjadikan perut kembung. Kemudian makan dan minum berlebihan. Ya. Mungkin dari jamaah ada yang misalnya waktu berbuka puasa itu langsung minum minuman dingin. Sebaiknya dihindari. Jadi waktu buka puasa, minumlah minuman yang biasa atau hangat. Karena khawatirnya kalau minum dingin, lambung kita terlalu bereaksi, akhirnya bisa sakit perut bisa. Akibat minum yang tidak tepat. Istirahat selama bulan puasa. Yang patut diperhatikan ya ini cukup tidur tidak berlebihan. Jadi anggapan kalau tidurnya orang puasa ibadah itu sebenarnya bukan hadis ya. Jadi itu hanya perkataan saja.
Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau dibandingkan bergibah misalnya. Ya, tapi tidurnya orang puasa apakah dibandingkan dengan beribadah lebih bagus mana? Ya, lebih bagus beribadah. Jadi tidur secukupnya kurang lebih 6 sampai 8 jam. Tidak tidur berlebihan dan tidak tidur setelah sahur. Istirahat bisa ditambahkan misalnya waktu siang hari. Kemudian padatkan aktivitas, tidak bermalas-malasan selama Ramadan. Aktivitas kita akan bertambah dengan misalnya ada sholat tarawih, ada misalnya tadarus Al-Quran, paginya misalnya ada kegiatan sampai menunggu sholat syuruk, ya, kemudian siangnya bisa dengan baca Quran juga untuk Bapak Ibu mungkin aktivitas di rumah, aktivitas di tempat kerja. Kemudian lakukan aktivitas yang banyak mendatangkan pahala. Jadi jangan dianggap ibu-ibu menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur itu tidak ada pahalanya. Jadi ibu-ibu niatkan apabila mempersiapkan sahur, mempersiapkan buka, itu semata-mata mendapatkan pahala dari Allah. Jadi itu akan membuat pahala kita semakin bertambah dan kita jadi semangat untuk menjalankannya. Kemudian selanjutnya olahraga. Apakah puasa menghalangi kita untuk berolahraga? Tidak. Jadi bagi jamaah yang terbiasa berolahraga itu masih tetap bisa menjalankan aktivitas olahraga, namun waktunya yang dirubah. Apabila waktu tidak puasa Ramadan, Bapak Ibu misalnya berolahraga pagi, ya pagi setelah subuh misalnya jalan atau sepedaan atau jogging. Kalau waktu bulan puasa jangan pagi, dirubah sore. Kemudian yang selanjutnya sesuaikan kondisi dan usia. Jadi kita menakar apabila sore hari cadangan kalori kita sudah menipis, jangan dipaksakan olahraga yang terlalu berat. Olahraga yang dianjurkan intensitas ringan sampai sedang, seperti berjalan, jogging, atau bersepeda. Jangan olahraga yang terlalu berat, misalnya badminton, tenis, futsal, jangan. Kalau pingpong masih bisa kayaknya, pingpong masih bisa. Kendalikan emosi, ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila kita bisa mengendalikan emosi, maka adrenalin kita itu akan konstan. Apabila kita marah, adrenalin kita akan naik. Adrenalin naik ini menyebabkan kita berdebar-debar, jantung bekerja lebih berat, tangan berkeringat, gemeter. Nah, ini akan membutuhkan kalori yang cukup banyak. Sehingga apabila kita bisa menjaga tidak marah, maka kalori kita akan terjaga, tidak terbuang sia-sia. Jadi ada satu hadis dari Bukhari, jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Jika ada orang yang mencaci atau menyerangnya, maka hendaklah mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi mengendalikan emosi tidak hanya kita bisa mematuhi perintah dari Nabi, tapi juga agar daya tahan tubuh kita, agar cadangan energi kita tidak terbuang sia-sia. Menggosok gigi dan mandi. Jadi kenapa waktu berpuasa kita cenderung mulut kita berbau? Sebenarnya itu normal. Kenapa? Karena saat berpuasa produksi kelenjar ludah, produksi air liur kita berkurang.
sehingga mulut kita berbau. Nah, untuk menguranginya ya kita disarankan untuk menggosok gigi, terutama waktu sahur dan berbuka. Kemudian, apakah kita boleh menggosok gigi selain itu? Boleh. Jadi misalnya kita mau sholat nih, mau sholat 5 waktu, ya kita diperbolehkan misalnya gosok gigi dulu supaya bau mulut kita bisa berkurang. Apakah gosok gigi membatalkan puasa? Enggak. Kecuali waktu kumur-kumur malah ditelan, nah itu yang membatalkan. Tapi gosok gigi itu tidak membatalkan puasa, ya. Karena ya dengan kita menjaga bau mulut kita supaya tidak bau, maka kesempurnaan puasa akan lebih bagus. Apabila kita sholat juga tidak menimbulkan bau, tidak mengganggu orang lain. Kemudian mandi, badan akan segar, terhindar dari dehidrasi. Ada hadis dari riwayat Abu Daud, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan sangat haus dan sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi salah satu tujuan untuk mandi misalnya dalam suasana yang panas terik kita mandi itu mengurangi terjadinya dehidrasi, sehingga ibadah puasa kita bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Kesimpulan, udah mau selesai berarti ini Pak. Jadi untuk tips menjaga kebugaran selama berpuasa, yang pertama niat karena Allah, yang kedua nutrisi dan cairan yang cukup selama sahur dan buka puasa, yang ketiga tidak tidur setelah sahur, yang keempat olahraga, yang kelima padatkan aktivitas, yang keenam mengendalikan emosi, dan yang ketujuh menjaga kebersihan gigi dan mandi. Matur nuwun, semoga bisa menambah kesempurnaan puasa kita, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah. Baik, matur suwun Pak Dokter. Tepuk tangan dulu buat Pak Dokter. Alhamdulillah bisa dipaparkan tepat waktu dan kita nanti harus menyelesaikan ini jam 6 kurang 5 menit. Masih ada kira-kira 20 menit lah untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan bersama, ada yang tidak boleh atau dihindari ya Pak Dokter ya, terutama gorengan tadi ya. Dikurangi Pak. Wah ini UMKM kita itu hampir penjajah gorengan semua. Ya. Kemudian tidur setelah sahur ya Pak ya. Wah ini juga tidak dianjurkan. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian mungkin bisa bertanya, mungkin bisa saran, atau mungkin curhat diri sendiri mumpung ada Pak Dokter ini. Silahkan monggo Bapak Ibu sekalian. Ya boleh, tolong diberikan mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama, kemudian apa yang ingin disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurisdan, biasa dipanggil Bu Nuris. Yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, tadi kan kalau bisa tidur setelah sholat subuh dihindari. Pertanyaan saya, kapan waktu tidur yang dianjurkan setelah kita beraktivitas setelah sholat subuh itu? Terima kasih Pak. Baik, dari Bu Nuris Pak Dokter, langsung dijawab aja. Ya,
Jadi untuk habis sahur, sholat subuh, kita dianjurkan tidak tidur Bu, nggih. Jadi kita melakukan aktivitas, apakah misalnya setelah subuh kita tadarus Quran, melakukan aktivitas rumah tangga di rumah, nggih. Nah, kapan kita dianjurkan untuk tidur? Jadi seperti sudah ada disampaikan tadi, jadi tidur siang, tidur ringan itu yang dianjurkan Bu. Sehingga tidur itu nanti setelah sholat duhur. Okay. Jadi setelah sholat duhur kita bisa untuk menambah jumlah kita untuk istirahat. Yang dilarang nanti tidur setelah asar. Jadi yang baik itu tidur dilakukan setelah sholat duhur, jangan setelah asar. Kemudian waktunya total dalam sehari kita itu 6 sampai 8 jam. Jadi kalau 6 jam misalnya kita tidur jam 11 atau jam 10 lah ya. Jam 10 kemudian jam 3 11, 12, 1, 2, 3, 5 ya hampir jam setengah 4 misalnya bangun okay. Kemudian kurangnya nanti di siang hari misalnya 1 jam atau 2 jam okay. Mungkin itu Pak okay. Bu. Matur suwun. Iki monggo. Nah ini ke belakang, tolong mic disampaikan ke belakang ya. Jangan tidur habis ngasar, tadi disampaikan nanti bukone kapiran nanti. Ya, monggo silakan sampaikan nama dulu siapa, kemudian baru apa yang inginkan. Ya. Ya baik. Silakan, monggo Bu Nuni. Saya Nuni Pak. Saya mau tanya Pak Dokter, berapa jumlah nutrisi yang dibutuhkan setiap orang dalam setiap harinya dan apa pengganti nutrisi yang lainnya dari makanan apa gitu maksudnya. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bu Dokter. Jadi untuk nutrisi untuk perempuan lebih 2000 kalori, untuk laki-laki 2500. Ini tentu akan berbeda untuk mereka yang aktivitasnya banyak, kerjaannya berat dibanding mereka yang aktivitas lebih ringan. Nah, nutrisi ini tercukupi dari misalnya yang sehari-hari kita makan apa? Nasi, kemudian lauk, protein, lemak, sayuran atau buah. Apabila kita penggantinya misalnya, oh kita mau ganti nasi kok, saya nggak mau makan nasi. Bisa misalnya diganti kentang misalnya, diganti jagung misalnya. Jadi penggantinya itu selain yang biasa kita makan misalnya. Jadi untuk sumber bahan makanan pokok, alternatif misalnya kita tidak mau makan nasi, kita bisa mengganti dengan misalnya kentang. Kemudian misalnya dengan jagung, tentu kalorinya akan lebih rendah, sehingga penggantian seperti ini yang pertama kalori yang masuk kita tidak terlalu banyak. Yang kedua bisa juga menjadi program diet bagi seseorang. Nasi putih misalnya, saya tidak mau makan nasi putih kok karena kandungan kalorinya terlalu tinggi, bisa diganti misalnya nasi merah. Nasi merah itu indeks glikemiknya lebih rendah, sehingga nasi merah itu akan bertahan lebih lama di badan. Dia dicernanya lebih lambat, sehingga akan memberikan kalori kita yang bertahan lebih lama. Yang kedua, nasi merah itu akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Cuman memang rasanya nasi merah itu kurang nyaman ya. Biasanya dikombinasi masaknya dengan nasi putih supaya masih ada rasa yang nyaman. Mungkin itu Pak. Baik, ye. Tadi Bu Indah silakan mic-nya disampaikan.
Mic. Oh, baik. Oke, silakan. Monggo Bu Yoyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sewu Pak Dokter, ini kan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini itu kan udah lansia ya. Kadang kita tuh makan mungkin tidak akan memenuhi nutrisi yang Bapak sampaikan, Pak Dokter sampaikan. Bagaimana kalau kita misalkan waktu sahur, kita kan ini ada rasa malas makan tuh pasti kan ada. Nah, kita hanya mengganti dengan susu, kemudian pisang dan 1 buah kurma. Apakah itu memenuhi nutrisi kita selama bulan puasa? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, dari Bu Yoyo Pak, monggo. Oke, terima kasih. Jadi apabila kita misalnya kita buka puasa sudah cukup banyak, mungkin setelah tarawih kita ada juga mengkonsumsi makanan. Kemudian waktu sahur kita hanya misalnya makan pisang, kemudian kurma, kemudian susu. Apakah ini mencukupi? Kalau dilihat waktu sahur, waktu buka kita sudah mengkonsumsi, kemudian misalnya waktu habis isya kita, waktu habis tarawih kita juga ada yang baru makan, itu masih mencukupi Bu. Kenapa? Apabila yang kita makan sore malam ya, itu nanti akan disimpan menjadi glikogen. Kemudian sahur kita sedikit, itu masih mencukupi. Kenapa? Apabila itu habis, cadangannya habis misalnya jam-jam berapa, 9, 10 ya. Tubuh kita itu masih punya cadangan untuk memecah menjadi tenaga. Yang akan dipecah nanti dari lemak. Sehingga kenapa sih berat badan kita bisa turun waktu puasa? Karena yang masuk dari yang kita konsumsi misalnya berbuka mungkin tidak terlalu banyak ya, habis maka tubuh kita akan memecah lemak kita. Lemak kita akan dipecah untuk sumber kalori sehingga berat badan bisa turun. Cuman saran saya apabila kita sahurnya sedikit ya, coba diperbanyak kurmanya Bu. Kenapa? Kurma itu indeks glikemiknya sedang. Jadi misalnya tadi susu, kemudian pisang sama kurma. Kurmanya jangan cuma 1 Bu ya. Nah, 1 piring Bu. Nah, itu akan lebih baik ya, akan lebih baik ya, jangan cuma 1 butir ya. Tapi insya Allah itu sudah mencukupi Bu, karena kita sudah ada makan buka puasa, kemudian ada tambahan dan sahurnya tidak terlalu banyak. Begitu Bu ya. Baik, kurma sak piring malah luwih larang. Baik, monggo. Silakan Pak. Ye, monggo. Terima kasih Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Agung Bidiono Dok. Ini Dok, kalau kita minum kopi 2 gelas ya, meskipun sudah diimbangi dengan air jernih 1:2, apakah itu juga akan tetap menyebabkan tensi kita cenderung untuk naik Dok? Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Agung. Oke, matur nuwun Pak Agung. Jadi kita jangan kopi 2 gelas Pak, kopi 1 gelas, air putihnya 2 gelas ya. Jadi anjuran seperti itu untuk mencukupi kebutuhan cairan kita ya. Kemudian ini lain perkara dengan apakah ini berpengaruh ke tensi. Iya berpengaruh Pak. Kenapa? Kopi kemudian teh ya, ini ada kandungan kafein. Sedangkan kafein ini dia akan berefek ke tekanan darah. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, ya tensinya cenderung tidak mau turun-turun Pak. Atau tambah naik kalau konsumsinya terlalu berlebihan. Oke, jadi yang jadi masalah itu kandungan kafein di dalam kopi. Apakah itu
digelontor dengan air putih yang banyak tetap sama Pak, karena ada kafein yang masuk ke badan. Nggih. Mungkin itu Pak nggih. Baik, makanya jo akeh-akeh ngopi ya, sak cukup baik. Boleh tapi tidak berlebihan. Monggo Pak Fahrudin. Saya pernah mencoba membuat nabis Pak. Jadi kurma 9 saya kum di air itu, tapi kurmanya yang kurma ajwa 1 kilo 200.000. Lalu tahun berikutnya saya mencoba kurma yang seharga 50 juga sahabat. Ternyata kok antara ajwa dan yang siapa itu? Kosim apa itu ya? Yang seharga 200 dengan yang 50 kok enggak ngaruh dari saat. Berarti kan seolah-olah harganya mahal tapi dengan yang murah kok sama saja gitu. Barangkali secara medis kurma ajwa dan kurma yang biasa itu kandungan nutrisinya mungkin ada lebihnya atau sama saja. Terima kasih Pak. Jadi untuk kandungan nutrisi dalam jumlah yang sama mestinya sama Pak, antara ajwa dengan kurma yang lain. Cuman kurma ajwa ini ada kelebihan, maksudnya kelebihan itu sesuai dengan hadis Nabi itu. Jadi kurma ajwa misalnya bisa mencegah kita terkena penyakit, ya bisa mencegah kita terkena sihir misalnya. Nah itu fadilah dari kurma ajwa. Tapi kalau dari komposisi ya mestinya sama. Maksudnya komposisi ini kandungan gulanya berapa, seratnya berapa, dalam jumlah yang sama mestinya sama Pak. Makanya Bapak tidak merasakan perbedaan antara yang bikin nabes ya, nabes dengan antara kurma ajwa dengan dibandingkan kurma yang lain. Kok rasanya sama? Ya mungkin karena jumlahnya memang sama Pak. Ya jadi misalnya 9 tergantung airnya Pak ya, banyak itu Pak ya, termasuk 9 banyak ya. Saya kadang enggak nyampe 9 Pak, saya mungkin 5 gitu. Ya. Jadi mungkin itu Pak nggih, yang saya tahu sih seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Masih ada satu lagi, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, Pak Soni. Saya mau bertanya, kebutuhan cairan untuk setiap orang apa sama? Sekitar 8 gelas tadi. Kalau saya minum banyak itu mesti malah mau tidur itu berkali-kali bangun. Jadi iya. Jadi kebutuhan 8 gelas itu saya kira tidak terpenuhi kalau saya biasa minum paling 4-5 gelas. Masih kurang banyak ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdurrahman. Jadi memang kebutuhan cairan itu disesuaikan dengan yang pertama usia. Yang kedua, apakah ada penyakit tertentu? Ada penyakit tertentu yang kita diminta membatasi cairan. Misalnya ada yang menderita gangguan di jantung. Jadi jantungnya dia bengkak. Ya, itu biasanya dilakukan pembatasan cairan. Kenapa? Kalau terlalu banyak cairan, terlalu banyak cairan yang balik ke jantung, jantungnya bekerja terlalu berlebihan. Jadi apabila bapak-bapak yang merasa misalnya, saya kok kalau minum banyak kencingnya malah mandek-mandek, ya dibikin yang minimal saja. Minimal kalau saya 1,5 sampai 2 liter. Jadi 1,5 mungkin 6 gelas atau 5 gelas. Ya harapannya kondisi cairan di dalam tubuh kita tetap stabil. Cuman perlu diperhatikan juga bagi yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Misalnya gangguan ginjal, penyakit jantung. Biasanya dari dokter yang merawat akan menyarankan jangan minum terlalu banyak. Supaya organ di badannya tidak bekerja, tidak terbebani terlalu berat. Mungkin itu Pak Nggih. Baik. Bapak sekalian, waktu yang menyelesaikan ini semua.
Monggo Pak Dokter ada closing state gitu buat kita bersama supaya tetap menjalankan puasa dalam bentuk bugar. Monggo. Terima kasih. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama niatkan kita untuk semata-mata mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, jaga pola makan kita yang seimbang ya antara nasi, lauk dan sayuran atau buah. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang terakhir, perbanyaklah ibadah selama menjalankan ibadah puasa sehingga kita akan mendapat kesempurnaan selama menjalankan puasa Ramadan. Baik, matur suwun Bapak-Bapak sekalian, demikian yang bisa kita terima dari paparan ini dan menambah kasanah kita di jaga kesehatan terutama pada saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Saya kira gitu, monggo waktu kami kembalikan pada Pak Udawi. Nggih, matur nuwun Pak Aryo. Kemudian terima kasih pada Dr. Sony yang telah memberikan paparan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Yang terakhir besok Minggu tanggal 29 ada satu lagi dari Profesor Narsih, nggih. Materinya katanya matematik apa lingkungan hidup. Nanti monggo rawuh nih Bu Narsih. Mboten? Rawuh. Materinya apa Bu Narsih? Mangke nggih. Menyusul jadi tinggal satu lagi yang besok Minggu insya Allah kita akan melakukan taklim yang sifatnya bukan kajian agama tapi lebih bermanfaat pada yang lain. Terus dilanjutkan dengan suruk matur nuwun, moga-moga kita diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.